Bismillahirrahmanirrahim. Biara ini terletak di Busra, kota di negeri Hauran, di negeri Syam. Busra atau Busra Asyam adalah kota administrasi Damaskus dan merupakan ibu kota distrik Hauran. Kota ini berlokasi di selatan Suriah. Peninggalan sejarah yang terkenal dari kota ini adalah gedung teater Romawi, biara pendeta Bahira, dan Mabrok An-Naqah, tempat menderum unta. Biara ditinggali oleh seorang rahib Nasrani yang bernama Buhaira. Biara ini pernah menerima kehadiran rombongan Abi Thalib yang ketika itu membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perniagaan ke negeri Syam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, ada riwayat yang menyatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari pamannya Abu Thalib membawanya serta berdagang ke negeri Syam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 2 kali mengunjungi Syam. Pertama saat bertemu dengan pendeta Buhaira, dan yang kedua ketika mengabarkan kemenangan Islam kepada penduduk setempat sekitar tahun kelima dari kenabian, hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri Arab yang masih di bawah kekuasaan Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib yang bernama Buhaira. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis. Di dalam kitab Adab Bizantium disebutkan bahwa Buhaira adalah seorang rahib yang menganut aliran Ayronasturi, dan dia mengingkari lahut Al-Masih atau ketuhanan Al-Masih, dan menyatakan bahwa penamaannya dengan sebutan Tuhan tidak diperbolehkan. Menurut sejumlah peneliti, pertemuan antara Abu Thalib dan Muhammad dengan rahib atau pendeta Buhaira itu terjadi di dalam kuil pendeta Buhaira yang ada di Busra. Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya tidak pernah dia lakukan hal itu. Kemudian menyampiri mereka satu persatu hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memegang tangannya sembari berkata, "Inilah penghulu para makhluk, inilah Rasul Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini." Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian menanjak bebukitan, tidak satupun dari bebatuan atau pohon melainkan bersujud terhadapnya, dan kedua makhluk itu tidak akan bersujud kecuali terhadap Nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui cap kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui beritanya dari kitab suci kami." Kemudian barulah sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Lalu dia meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah dan tidak lagi membawanya serta ke Syam, sebab khawatir bila tercium oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pamannya mengirimnya bersama sebagian anak-anaknya ke Mekah. Wallahu a'lam.